kekuasaan dan pemerintahan di Arab. Sejak munculnya dakwah Nabi, penguasa-penguasa di Jazirah Arab terbagi menjadi dua. 1. Para raja bermahkota, tetapi mereka pada hakikat tidak mandiri. Mana yang dimiliki oleh para penguasa bermahkota? 2. Para pemimpin kabilah dan suku. Mereka memiliki kekuasaan sebagai merdeka penuh. Bahkan mungkin ada yang punya pengawal layaknya raja bermahkota. Raja-raja bermahkota itu adalah raja-raja Yaman, raja-raja Syam, keluarga Ghassan, raja-raja Hirah. Selain mereka ini, para penguasa Jazirah Arab umumnya tanpa mahkota. Berikut ini paparan singkat tentang para raja dan pemimpin tersebut. Raja-raja Yaman. Suku-suku kuno yang dikenal di Yaman dari Arab Aribah adalah kaum Saba. Mereka bisa diketahui lewat penemuan fosil Ur 2-5 abad sebelum Masehi. Periodisasi kehidupan mereka bisa dipetakan sebagai berikut. Pertama, periode tahun 1300 sampai 620 SM. Kekuasaan mereka pada masa ini dapat dilacak dengan adanya kerajaan Muiniyah. Kerajaan ini berdiri di wilayah bernama Jauf, sebuah dataran rendah antara Najran dan Hadramaut. Pada tahap berikutnya dinasti ini kemudian berkembang, melakukan ekspansi, berkuasa dan melebarkan sayap hingga pengaruh politiknya memasuki wilayah Ula, Ma'an di bagian utara wilayah Hijaz. Ada yang mengatakan bahwa kekuasaan mereka sampai keluar Jazirah Arab. Perdagangan merupakan mata pencarian pokok mereka. Mereka membangun bendungan Marib yang cukup dikenal dalam sejarah Yaman. Bendungan ini mampu meningkatkan hasil bumi mereka. Allah berfirman, sampai mereka lupa mengingati engkau, dan mereka adalah kaum yang binasa. Qs. Al-Furqan 18. Para raja mereka ketika itu mendapat gelar Marib Sabet. Ibu kotanya adalah Sirwah. Puing-puingnya bisa ditemui di suatu tempat bernama Khuraibah, 50 km barat laut kota Marib dan 142 km timur Sama'ah. Jumlah raja mereka yang pernah berkuasa diperkirakan antara 22 sampai 26 raja. Kedua, periode antara 620 sampai 115 SM. Kerajaan mereka di masa ini dikenal dengan sebutan Kerajaan Saba. Pada masa ini mereka telah menanggalkan gelar Marib dan menggantinya dengan sebutan Raja Sabal. Mereka menjadikan Marib sebagai ibu kota menggantikan Sirwah. Puing-puing kota Marib bisa ditemukan di sebuah situs purbakala berjarak 192 km di timur kota Sama'ah. Ketiga, periode antara tahun 115 SM 300 M, kerajaan yang terkenal saat itu adalah Kerajaan Himyariya I, karena kabilah Himyar mampu mengalahkan dan merdeka dari jajahan Kerajaan Saba. Para rajanya memiliki sebutan Muluk Saba dan Ziraidan. Para raja ini menjadikan Raidan sebagai ibu kota mereka menggantikan Ma'arib. Kota Raidan dikenal juga dengan sebutan Zafar. Puing-puing reruntuhan kota ini bisa ditemukan di sebuah bukit di dekat Yarim. Periode ini adalah masa keruntuhan mereka. Perdagangan mereka mengalami kerugian besar-besaran. Pertama, karena suku Anbat melakukan ekspansi hingga wilayah utara Hijaz. Kedua, karena bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan laut setelah pengaruh kekuasaan mereka merambah wilayah Mesir, Syam, dan bagian utara Hijaz. Ketiga, karena pertikaian antar kabilah di tengah-tengah mereka. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan keluarga Kohtan tercerai-berai dan melakukan eksodus ke negeri Syasyah. Keempat, masa antara tahun 300 M hingga masuknya Islam di Yaman. Kerajaan yang terkenal pada masa itu adalah Kerajaan Himyar II. Para rajanya dikenal dengan sebutan Muluk Saba, Ziraidan, Hadramaut, dan Yamanat. Kerajaan ini mengalami banyak pertikaian, revolusi, dan perang saudara, hingga mereka menjadi mangsa empuk bagi bangsa-bangsa lain dan terenggut kemerdekaannya. Pada masa ini bangsa Romawi mulai merangsek ke Aden. Berkat bantuan merekalah orang-orang Habasyah berhasil menguasai Yaman untuk pertama kalinya pada 340 M sementara kabilah Hamdan dan Himyar sibuk bertikai. Penjajahan terus berlangsung hingga tahun 378 M, baru kemudian Yaman memperoleh kemerdekaannya. Namun, ketenangan tidak berlangsung lama menyusul jebolnya bendungan Marib yang mengakibatkan banjir besar. Musibah itu terjadi pada 450 M atau 451 M dan di dalam Al-Quran disebut sebagai Sailul Arim. Peristiwa besar ini menyebabkan kekuasaan runtuh dan rakyat tercerai-berai. Pada 523 M seorang panglima Yahudi bernama Zunuwas memimpin penyerangan terhadap penduduk Najran pengikut ajaran Al-Masih. Panglima Yahudi dan pasukannya ini memaksa penduduk untuk meninggalkan keyakinan mereka. Karena mereka bersikukuh,
Zu-nuwas memerintahkan penggalian parit-parit dan mencampakkan mereka ke dalamnya. Dialah yang dimaksud oleh Al-Quran Surah Al-Buruj, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Peristiwa ini memupuk dendam di kalangan umat Nasrani. Mereka terdorong untuk melakukan penaklukan dan ekspansi di bawah pimpinan para jenderal Romawi dari negeri Arab. Mereka menjalin kerjasama dengan orang-orang Habasyah dan mempersiapkan armada laut yang kuat. Ada 70.000 personel pasukan dari Habasyah. Mereka sukses menaklukkan Yaman untuk kedua kalinya di bawah pimpinan Aryad pada 525 Aryad berkuasa di sana sebelum Najasyi Habasyah hingga dia digulingkan oleh Abraha bin Syabah, salah satu panglima perangnya sendiri. Pada 549 Abraha kemudian menobatkan diri sebagai penguasa Yaman setelah mendapat restu dari Najasyi Habasyah. Abraha inilah yang mengerahkan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Allah membinasakan Abraha sekembalinya ia di sana usai penyerangan Ka'bah yang gagal. Selanjutnya, tampuk kekuasaan jatuh ke tangan putranya, Yaksum, kemudian putra keduanya, Masruk. Konon Masruk lebih bengis daripada ayahnya. Sejarah yang diukirnya juga lebih kelam dibandingkan dengan ayahnya dalam menindas, memaksa, dan melecehkan bangsa Yaman. Pasca penyerangan pasukan gajah, orang-orang Yaman meminta bantuan Persia sampai akhirnya berhasil mengenyahkan bangsa Habasyah dari negeri mereka. Mereka mendapatkan kemerdekaan pada 575 di bawah pimpinan Madikaribu Saif bin Ziyazan al-Himyari. Rakyat Yaman kemudian mengangkatnya sebagai raja. Mereka, Madikaribu menyisakan beberapa orang Habasyah yang ditugasi untuk membantunya dan menemaninya dalam perjalanan. Ternyata para pengawalnya itulah yang belakangan membunuhnya. Dengan terbunuhnya Madikaribu, berakhir pula monarki keluarga Ziyazan. Yaman jatuh menjadi wilayah jajahan Persia dan dipimpin oleh gubernur-gubernur Persia silih berganti. Yang pertama yang memimpin di sana adalah Wahras, kemudian Mirzaban putra Wahras, kemudian Taijan putra Mirzaban, disusul Hasru putra Taijan, dan terakhir Bazan. Bazan masuk Islam pada tahun 628 dengan keislamannya, berakhirlah pengaruh Persia atas Yaman. 5b Raja-Raja Hirah, dikisahkan bahwa bangsa Persia berhasil menguasai Irak dan sekitarnya sejak mereka dipersatukan oleh Cirus Agung, 557-529 SM. Tidak ada satupun yang berani mengusik mereka hingga datanglah Alexander Agung dari Makedonia pada tahun 326 SM. Orang ini mampu mengalahkan pemimpin-pemimpin mereka, mencerai-beraikan kekuatan mereka, dan memecah belah negeri mereka. Wilayah Persia yang luas kini menjadi negeri-negeri kecil yang dikuasai oleh raja-raja yang biasa disebut Mulukut Tawaif. Para raja tersebut memerintah sampai tahun 230 pada periode inilah orang-orang Khotan berhijrah dan menguasai lahan subur di Irak. Selanjutnya, kabilah Adnan ikut berhijrah dan bergabung bersama mereka. Mereka sama-sama mendiami sebagian Jazirah Efrat. Pemimpin pertama dari para imigran ini adalah Malik bin Faham et-Tanuhi dari keluarga Khotan. Tempat tinggal mereka adalah Anbar atau daerah setelah Anbar. Malik bin Faham kemudian digantikan oleh saudaranya, Amr bin Faham. Menurut satu riwayat, L6 atau Hazimah bin Malik bin Faham yang bergelar Abrashi dan Wadah. Menurut riwayat lain, 17, kekuatan bangsa Persia pulih pada masa Ardashir bin Babak, pendiri dinasti Sasanid pada 226 dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang tinggal di daerah pinggiran kekuasaannya. Inilah sebab kepindahan kabilah Kudo'ah ke Syam. Adapun penduduk Hirah dan Anbar memilih tunduk kepada Kisra Persia. Pada zaman Ardashir, wilayah Haziyah al-Wadah meliputi Hira serta pedalaman Irak dan Jazirah yang didiami oleh Bani Rabiah dan Bani Mudar. Ardashir yakin bahwa menguasai bangsa Arab secara langsung dan meminimalisasi gangguan mereka terhadap wilayah kekuasaannya tidak mungkin dilakukan, kecuali dengan memiliki beberapa dari mereka yang berdedikasi dan dapat dipercaya. Orang-orang seperti ini diyakini bisa mengokohkan kekuasaan dan melindungi kepentingan Ardashir. Pada waktu yang sama, mereka bisa diharapkan bantuannya untuk menghadapi Romawi yang saat itu sedang gencar melakukan intimidasi. Harapannya, akan meletus perang saudara antara Arab Irak dan Arab Syam yang sengaja diperalat oleh pemimpin-pemimpin Romawi. Sementara itu, dia juga mempersiapkan satu batalion pasukan Persia yang siap sewaktu-waktu untuk menghalau orang-orang Badui Arab yang hendak eksodus dari wilayah kekuasaannya. Jazimah meninggal sekitar tahun 268 sepeninggal Jazimah,
wilayah Hirah dan Anbar dikuasai oleh Amr bin Adi bin Nasr al-Lahmi, 268-288 m. Dia adalah raja pertama dari Lakam dan orang pertama yang menjadikan Hirah sebagai ibu kota. Hal itu berlangsung pada masa pemerintahan Kisra Sabur bin Ardashir. Pada tahap berikutnya, raja-raja dari Lakam sepeninggalnya bergantian menguasai Hirah hingga bangsa Persia dikuasai oleh Qubas bin Fairuz, 448-531 m. Pada era Qubas muncul Mazdak yang menawarkan Mazdaisme. Tawaran ini diambil oleh Qubas, diikuti oleh mayoritas rakyatnya. Bahkan, Qubas mengirim utusan menemui Raja Hirah, Munzir bin Maisama, 512-554 m, untuk mengajaknya mengikuti aliran sesat ini. Namun, dengan terus terang Munzir menolaknya. Qubas yang merasa tersinggung melengsarkannya lalu menggantinya dengan Harits bin Amr bin Hajar al-Kindi setelah orang ini bersedia mengikuti aliran tersebut. Kekuasaan Qubas digantikan oleh Anushirwan, 531-578 m, yang sangat membenci Mazdaisme. Dia pun membunuh Mazdak dan banyak pengikutnya. Dia juga bermaksud mengangkat kembali Munzir sebagai Raja Hirah dan memburu Harits bin Amr. Namun, lelaki ini terlanjur kabur ke Darul Kalbe dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Sistem kerajaan terus berlanjut sepeninggal Munzir bin Maisama, hingga era kekuasaan Nu'man bin Munzir, 583-605 m. Dikisahkan bahwa Kisra pernah memurkainya gara-gara fitnah yang dibuat oleh Zaid bin Adi al-Ubadi. Sang Kisra yang temenakan fitnah ini mengutus orangnya untuk mencari Nu'man. Mengetahui hal tersebut, Nu'man meninggalkan rumahnya dan diam-diam menemui Hani bin Mas'ud, pemimpin Bani Syaiban. Dia bermaksud menitipkan keluarga dan hartanya sebelum ditinggalkannya untuk menghadap Kisra. Sesampainya di sana, dia langsung dipenjarakan oleh Kisra seumur hidupnya. Sebagai pengganti, ditunjuklah Iyas bin Kabisyah At-Tai untuk memimpin Hirah. Sang Kisra memerintahkan Iyas mengutus seseorang untuk menemui Hani bin Mas'ud agar menyerahkan harta yang pernah dititipkan Nu'man kepadanya. Namun, Hani menolak mentah-mentah. Oleh karena itu, Kisra langsung mengerahkan pasukan untuk memeranginya. Pasukan kavaleri Kisra Marazah bergabung untuk mendukung pasukan kavaleri Iyas. Pertempuran sengit berkobar di daerah Zikor. Bani Syaiban berhasil memenangkan pertempuran, sedangkan Persia mengalami kekalahan telak. Inilah kali pertama bangsa Arab mampu mengalahkan bangsa non-Arab. 18 peristiwa ini terjadi setelah lahirnya Muhammad. Para sejarawan berbeda pendapat tentang waktu persisnya perang ini. Ada yang mengatakan tidak lama setelah lahirnya Muhammad, dan beliau dilahirkan ketika Iyas bin Qubaisyah telah 8 bulan berkuasa di Hirah. Ada yang berpendapat peristiwa itu terjadi tidak lama sebelum nubuwah. Pendapat ini yang paling mendekati fakta. Ada yang mengatakan bahwa hal itu terjadi pasca nubuwah. Pendapat lain menyatakan, hal itu terjadi setelah hijrah. Ada yang mengatakan terjadi sesudah perang Badar dan masih banyak versi lain. Sepeninggal Iyas, Hirah diperintah oleh Kisra Persia bernama Azadabe bin Mahabian bin Mahrabandat. Dia memerintah selama 17 tahun, 614-631 m. Setelah itu, monarki kembali kepada keluarga Lakam mulai tahun 632 m. Mereka diperintah oleh Munzir bin Nu'man yang bergelar Ma'rur. Akan tetapi, kekuasaannya hanya bertahan selama 8 bulan sampai kedatangan Khalid bin Walid beserta pasukan Islam, 19 raja-raja di Syam. Sewaktu banyak kabilah Arab yang melakukan eksodus, suku-suku Kudo'ah ikut pindah ke beberapa wilayah di perbatasan Syam. Mereka berasal dari Bani Sulaih bin Hulwan, termasuk Bani Dajjam bin Sulaih yang biasa disebut Dajaimah. Mereka diperalat oleh orang-orang Romawi agar bersedia menghalau serangan bangsa Arab sekaligus sebagai perisai menghadapi Persia. Mereka mengangkat raja dari kalangan mereka, kemudian para raja silih berganti menguasai mereka selama bertahun-tahun. Salah satu yang terkenal adalah Ziyad bin Habulah. Diperkirakan bahwa mereka berkuasa sejak awal abad kedua sampai kira-kira akhir abad kedua. Kekuasaan mereka berakhir setelah kedatangan keluarga Ghassan yang mampu mengalahkan Dajaimah. Lalu Romawi mengangkat mereka menjadi raja-raja Arab di Syam. Saat itu pusat pemerintahannya di Basrah. Keluarga Ghassan terus berkuasa di Syam sebagai kaki tangan Romawi sampai meletusnya perang Yarmuk pada 13 raja mereka yang terakhir, Jabalah bin Ayam,
memeluk Islam pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. 20D Pemerintahan di Hijaz, Nabi Ismail Set memimpin Mekah dan menguasai Baitullah sampai wafat pada usia 137 tahun. 21 Kewenangannya dilanjutkan oleh salah satu putranya. Ada yang berpendapat bahwa dia adalah nabi lalu digantikan oleh putra beliau yang lain, Qoidar. Namun, ada yang berpendapat sebaliknya. Sesudah itu, Mekah dipimpin oleh sang cucu, Mudad bin Amr al-Jurhumi. Namun, pada masa berikutnya kepemimpinan Mekah dikuasai oleh kabilah Jurhum. Keturunan Ismail Set diberi kedudukan mulia untuk menghormati jasa moyang mereka membangun Ka'bah, tetapi mereka tidak diberi kekuasaan sama sekali. 22. Waktu terus bergulir. Peran anak cucu Ismail Persen-El kian redup sampai tidak terlihat lagi. Pemerintahan kabilah Jurhum juga mulai melemah. Terbukti saat Butansar, Nebukadnezar, menyerang bangsa Arab di Zatu Irkin. Panglima perang bangsa Arab saat itu bukan dari kabilah Jurhum, melainkan Adnan sendiri. Bani Adnan berpencar ke Yaman tatkala terjadi perang kedua melawan Butansar, tahun 587 SM. Berangkatlah Barhaya, teman Yeremiyah, seorang nabi Bani Israel bersama Ma'at ke Harran melalui Syam. Ketika tekanan Butansar mulai mengendur, Ma'at kembali ke Mekah. Namun, di sana dia tidak mendapati seorang pun dari kabilah Jurhum, kecuali Jursyum bin Jalhamah. Lalu menikahlah ia dengan putrinya. Dari pernikahan ini lahir seorang anak bernama Nizar. 24. Setelah itu, pemerintahan kabilah Jurhum di Mekah kian melemah. Mereka mulai berani menzalimi para peziarah yang datang ke Mekah dan menyalahgunakan harta Ka'bah. Kondisi ini memicu kemarahan Bani Adnan dan membakar semangat primordialisme mereka. Ketika Jaza'ah tiba di Maris Zahran dan melihat Bani Adnan berusaha meloloskan diri dari orang-orang Jurhum, dia merasa kesal. Dibantunya suku-suku dari Bani Adnan, yaitu Bani Bakar bin Abdu Manaf bin Kinanah, melawan kabilah Jurhum. Akhirnya, mereka terusir dari Mekah dan pemerintahan pun diambil alih oleh Bani Adnan pada pertengahan abad kedua Masehi. Ibnu Ishaq menuturkan, Amr bin Harits bin Mudad al-Jurhumis, keluar dengan membawa kain penutup Ka'bah 26 dan Hajar Aswad, lalu memendamnya di dalam sumur Zam-Zam. Setelah itu, ia meninggalkan Mekah bersama orang-orang Jurhum lainnya menuju Yaman. Mereka betul-betul sedih karena harus meninggalkan Mekah. Diperkirakan, masa Nabi Ismail adalah 20 abad sebelum Masehi. Kabilah Jurhum tinggal di Mekah sekitar 21 abad, dan masa kekuasaan mereka berlangsung selama 20 abad. Bani Huza'ah tinggal di Mekah tanpa Bani Bakar. Hanya saja mereka terikat perjanjian dengan kabilah-kabilah Bani Mudar dalam 3 hal. 1. Menjamin keamanan orang-orang dari Arafah hingga Musdalifah, dan mengizinkan mereka meninggalkan Mina setelah Bani Gauts bin Murrah dari suku Ilyas bin Mudar, yang disebut Sufah. Dengan kata lain, orang-orang hanya diizinkan melempar jumrah di Mina jika seseorang dari Sufah sudah melakukannya. Kalau semua sudah selesai melempar jumrah dan hendak meninggalkan Mina, orang-orang Sufah akan berjaga di kedua sisi Aqobah. Tidak boleh ada yang lewat sebelum mereka lewat. Ketika Bani Sufah musnah, tradisi ini dilanjutkan oleh Bani Sa'ad bin Zaid Munah dari Tamim. Ifadah, bertolak, dari Juma, pada pagi hari Idul Adha menuju Mina. Itu, menjadi tanggung jawab Bani Utwan. 3. Penanganan air minum selama bulan-bulan suci menjadi tanggung jawab Bani Tamim bin Adi bin Kinanah. 27. Kekuasaan Bani Huza'ah di Mekah berlangsung selama 300 tahun. 28. Pada masa pemerintahan mereka, orang-orang Bani Adnan menyebar di Najd, perbatasan Irak dan Bahrain. Sementara itu, yang berada di Mekah tinggal suku Quraisy, yaitu Hulul dan Sirem, 29 yang hidup berpencar-pencar di antara kaumnya, Bani Kinanah. Mereka tidak punya wewenang sedikit pun untuk mengelola Mekah, bahkan Baitul Haram hingga kedatangan Qusay bin Kilab. Al-Kisah ayah Qusay meninggal saat dia masih berada dalam asuhan ibunya, lalu ibunya dinikahi oleh seorang lelaki Bani Uzroh bernama Rabiah bin Haram. Ayah barunya itu memboyong sang ibu ke negerinya di perbatasan Syam. Ketika Qusay beranjak remaja, dia pulang ke Mekah. Konon walinya saat itu adalah Hulail bin Hubsyah dari Bani Huza'ah. Qusay kemudian meminang anak perempuannya, Hubay. Ternyata Hulail menyambut gembira keinginan Qusay dan menikahkannya dengan gadis pujaannya. 31 Setelah Hulail meninggal dunia,
Pecahlah perang antara Huza'ah dan Quraisy, yang pada akhirnya membawa Qusay pada kekuasaan mengelola Mekah dan Baitul Haram. Ada 3 riwayat yang menceritakan sebab musabab terjadinya perang. Pertama, Qusay beranak banyak, berlimpah harta, dan berkedudukan mulia. Sementara Hulail telah meninggal dunia. Lalu Qusay merasa paling berhak menguasai dan mengelola Ka'bah dibandingkan Bani Huza'ah dan Bani Bakar. Dia yakin bahwa suku Quraisy-lah yang berhak memimpin seluruh keturunan Ismail. Pendapat itu disampaikannya kepada beberapa tokoh Quraisy dan Bani Kinanah dengan misi untuk mengusir Huza'ah dan Bani Bakar dari Mekah. Mereka setuju. Kedua, Hulail, menurut pengakuan Huza'ah, berwasiat kepada Qusay agar bersedia mengurus Ka'bah dan memerintah Mekah. Akan tetapi, Huza'ah menolak mengalihkan kekuasaannya kepada Qusay. Karena itulah terjadi perang antara kedua suku ini. Ketiga, Hulail telah menyerahkan kepada putrinya, Hubay, wewenang mengelola Baitullah, dan telah mengangkat Abu Gubsian al-Huzai sebagai wakil anak perempuannya. Lalu Abu Gubsian mengelola Ka'bah menggantikan Hubay karena punya maksud-maksud tertentu. Oleh karena itu, setelah sang mertua meninggal, Qusay memperdayai Abu Gubsian. Dia membeli hak kelola Baitul Haram dengan beberapa ekor unta dan 1 geriba arak. Huza'ah tidak terima dengan jual beli ini. Mereka berusaha mencegah agar Qusay tidak bisa memegang wewenang mengelola Baitul Haram. Mengetahui hal ini, Qusay menghimpun sejumlah tokoh suku Quraisy dan Bani Kinanah untuk mengusir Huza'ah dari Mekah. Mereka setuju. Apapun alasan sebenarnya, yang jelas ketika Hulail meninggal dan Bani Sufah berbuat semau-maunya, Qusay tampil menghadapi mereka bersama beberapa orang Quraisy dan Bani Kinanah di Aqobah. Kamilah yang lebih berhak mengelolanya daripada kalian, ujar Qusay kepada mereka. Mereka yang tidak terima lalu menyerang Qusay. Ternyata Qusay mampu memenangkan perang dan mengambil alih kekuasaan. Sejak saat itu, hubungan Bani Huza'ah dan Bani Bakar dengan Qusay berakhir. Qusaylah yang menantang mereka lebih dahulu dan menyetujui perang. Singkat kata, perang tidak terelakkan. Korban berjatuhan di kedua belah pihak sampai akhirnya disepakati gencatan senjata. Mereka menunjuk Yamar bin Auf, salah satu anggota Bani Bakar, menjadi penengah. Selanjutnya, dia memutuskan bahwa Qusaylah yang berhak mengurus Ka'bah dan mengelola Mekah, bukan Bani Huza'ah. Setiap pembunuhan yang dilakukan oleh Qusay menjadi tanggung jawabnya sendiri, sedangkan korban yang jatuh dari Bani Huza'ah dan Bani Bakar berhak mendapatkan diat tebusan. Qusay diberi keleluasaan untuk mengurus Ka'bah. Karena keputusannya yang dianggap kurang adil ini, di kemudian hari Yamar dijuluki Syazah, orang yang menyimpang. Dikisahkan bahwa Bani Huza'ah memegang hak mengelola Baitul Haram selama 300 tahun. Qusay mengambil alih hak itu pada pertengahan abad sebelum ke-5 M, tepatnya tahun 330 M37, sejak saat itulah wewenang penuh pengelolaan Mekah dipegang oleh Qusay, dilanjutkan kemudian oleh Quraisy. Qusay sekaligus juga menjadi pemimpin agama di Baitul Haram yang menjadi tujuan utama para peziarah Arab dari seluruh jazirah. Salah satu tindakan Qusay yang penting di Mekah adalah menyatukan kaumnya yang terpisah-pisah untuk kembali ke Mekah. Dibaginya wilayah Mekah menjadi 4 lalu ditempatkannya setiap kaum Quraisy, seperti Bani Nisah, Safwan, Utwan, Murrah bin Auf, sesuai tempat tinggalnya dahulu. Bagi Qusay, ini tidak ubahnya seperti utang yang tidak boleh diabaikan. Peninggalan Qusay lainnya adalah membangun Darun Natwah di utara Masjid Ka'bah dan menempatkan pintunya menghadap ke masjid. Di sanalah tempat berkumpulnya suku Quraisy. Di sanalah berbagai urusan penting mereka dikaji. Tempat ini memang memiliki kedudukan penting di mata Quraisy karena menjadi tempat yang bisa mempersatukan mereka dan menuntaskan berbagai masalah dengan elegan. Dalam hal ini, Qusay memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. 1. Sebagai pemimpin Darun Natwah. Di tempat inilah mereka bermusyawarah tentang berbagai urusan penting yang terjadi di antara mereka. Di sana pula, mereka menikahkan anak-anak perempuan mereka. 2. Hak memegang panji-panji. Tidak boleh ada seorang pun yang memegang panji-panji perang melawan komunitas lain, kecuali dia atau salah satu anaknya. 3. Kepemimpinan, qiyadah, yaitu hak mengatur kafilah. Karena itu, tidak ada kafilah penduduk Mekah untuk urusan dagang ataupun yang lain, kecuali atas perintahnya atau putra-putranya. 4. Hak hijabah, yaitu hak menjaga pintu Ka'bah. Hanya dia yang boleh membuka pintu Ka'bah.
Dia pula yang merawat dan memegang kuncinya. 5. Hak sikayah, yaitu memenuhi bak-bak air minum untuk jamaah haji dan membuat airnya berasa manis dengan memakai kurma atau anggur sehingga bisa diminum oleh para peziarah Mekah. 6. Hak rifadah, menjamu jamaah haji, yaitu membuat makanan untuk dihidangkan khusus bagi jamaah haji. Qusay mewajibkan setiap orang Quraisy menyetorkan pajak saban musim haji lalu dana itu dipakai untuk menjamu jamaah haji, khususnya jamaah haji yang kurang mampu atau tidak punya bekal memadai. Itulah wewenang yang dipegang oleh Qusay. Karena itulah kehidupan anak keduanya, Abdu Manaf, serba mulia dan terhormat. Sementara itu, kepada Abduddar, anak sulungnya, suatu saat Qusay berkata, "Akan kupertemukan engkau dengan semua kaum jika mereka memang memuliakanmu." Lalu Qusay mewasiatkan kepadanya berbagai kepentingan suku Quraisy. Dia berikan kepadanya hak mengelola Darun Nadwah, memegang panji-panji, memimpin kaum, menjaga pintu Ka'bah, dan menjamu jamaah haji. Saat itu, tidak seorang pun berani melanggar atau menolak titah Qusay, segala perintahnya, baik dikala dia hidup atau mati, layaknya sebuah keyakinan yang selalu dianut. Sepeninggal Qusay, putra-putranya tampil menggantikannya. Tidak ada pertentangan sedikit pun di antara mereka. Akan tetapi, setelah Abdu Manaf meninggal, anak-anaknya memperebutkan kedudukan-kedudukan itu dengan anak paman mereka, Abduddar. Quraisy akhirnya terpecah dua. Hampir saja terjadi perang saudara. Untunglah mereka sepakat memilih jalan damai dan berbagi jabatan. Hak sikayah, rifadah, dan qiyadah menjadi wewenang Bani Abdu Manaf. Sedangkan hak mengelola Darun Nadwah, mengibarkan panji-panji, membuka dan menjaga pintu Ka'bah ada di tangan Bani Abduddar. Ada yang mengatakan bahwa Darun Nadwah dikelola bersama oleh dua keluarga itu, kemudian Bani Abdu Manaf melakukan undian untuk menentukan bagian mereka. Akhirnya, hak sikayah dan rifadah jatuh ke tangan Hashim, sedangkan qiyadah menjadi wewenang Abdul Syams. Hashim bin Abdu Manaf menangani sikayah dan rifadah ini sepanjang hidupnya. Setelah meninggal, dia digantikan oleh saudaranya, Muthalib bin Abdul Manaf. Sepeninggal Muthalib, urusan itu dilanjutkan oleh Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, kakek Rasulullah, dan dilanjutkan lagi oleh anak-anaknya hingga kedatangan Islam. Kala itu wewenang dipegang oleh Abbas. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Qusay sendirilah yang membagi wewenang bagi masing-masing anaknya, kemudian dilanjutkan oleh keturunan mereka sebagaimana penjelasan di atas. Wallahu a'lam, suku Quraisy memiliki sejumlah kewenangan lain di luar yang saya sebutkan di atas. Kewenangan itu mereka bagi-bagi sendiri di antara mereka. Mereka membentuk semacam pemerintahan kecil yang demokratis. Ada pembagian batas wilayah dan wewenang yang jelas, menyerupai sistem parlemen dengan komisi-komisinya seperti yang berlaku sekarang. Berikut ini beberapa contoh pembagian wewenang itu. 1. Al-Isar, yaitu wewenang menyiapkan anak panah yang ditempatkan di berhala-berhala untuk mengundi nasib. Wewenang ini ditangani oleh Bani Jumah. 2. Tahjirul Amwal, yaitu wewenang mengelola harta benda yang dijadikan korban, dan nazar yang dipersembahkan kepada berhala, termasuk wewenang menyelesaikan permusuhan dan persahabatan. Wewenang ini ditangani oleh Bani Saham. 3. As-Syuro, yaitu permusyawaratan, menjadi wewenang Bani Sa'ad. 4. Al-Asinak, yaitu wewenang mengatur berbagai tebusan dan denda, merupakan wewenang Bani Taim. 5. Al-Iqab, yaitu wewenang membawa panji-panji komunitas mereka, merupakan wewenang Bani Umayyah. 6. As-Safarah, pengutusan, menjadi wewenang Bani Adi. Kekuasaan di bagian lain Jazirah Arab, telah disinggung sebelumnya tentang migrasi beberapa kabilah Qahtan dan Adnan. Negeri-negeri Arab pun terpecah. Bagi kabilah-kabilah yang tinggal berdekatan dengan kerajaan Hirah, kehidupannya mengikuti kerajaan Hirah. Adapun mereka yang hidupnya dekat dengan Syam, tata cara kehidupannya mengikuti kerajaan Ghassan. Namun, yang dimaksud ikut ini hanya sekadar nama, bukan ikut dalam arti sesungguhnya. Mereka yang hidup di pedalaman-pedalaman jazirah bisa hidup bebas. Kenyataannya, kabilah-kabilah ini mengangkat pemimpin dari kalangan mereka sendiri. Jadi, mereka laiknya kerajaan-kerajaan kecil. Asas politiknya adalah fanatisme kabilah dan asas manfaat bersama dalam menjaga wilayah dan mempertahankan diri dari serangan musuh. Kedudukan pemimpin kabilah seperti kedudukan seorang raja. Anggota kabilah mengikuti apa kata pemimpinnya dalam menentukan damai dan perang. Tidak satu masalah pun yang luput dari wewenang dan kekuasaan pemimpin.
Dia menggenggam otoritas untuk memerintah dan memutuskan seperti diktator, sampai-sampai ada di antara mereka yang jika pemimpinnya murka, ribuan pedang langsung dihunus untuk membelanya, tanpa terlebih dahulu bertanya apa yang membuat sang pemimpin marah. Hanya saja, persaingan memperebutkan kepemimpinan antar sepupu mendorong mereka menjadi hipokrit. Mereka suka memamerkan keramahan, memuliakan tamu, bersikap dermawan, berlapang dada, menunjukkan keberanian, mempertahankan kabilah dari serangan. Pendek kata, mereka berlomba-lomba cari muka, terutama di hadapan para penyair yang menjadi representasi kabilah saat itu agar kedudukan mereka jauh di atas para pesaingnya. Para pemimpin punya sejumlah otoritas khusus. Mereka berhak menerima irba, seperempat bagian dari rampasan perang, safi, harta rampasan yang diambil pemimpin kabilah untuk dirinya sendiri sebelum dibagi-bagikan, nasyitoh, jarahan di perjalanan sebelum sampai di komunitasnya, dan fudul, kelebihan pembagian harta rampasan yang memang tidak bisa dibagi rata kepada pasukan, seperti unta, kuda, dan lain-lain. Situasi politik Jazirah Arab. Setelah memaparkan tentang sejumlah penguasa Arab di atas, ada baiknya saya utarakan pula beberapa catatan tentang situasi politik mereka agar makin jelas pembahasannya. Situasi politik di 3 wilayah yang ada di sekitar Jazirah Arab berpola vertikal. Masyarakatnya terdiri atas tuan dan budak, atau penguasa dan rakyat. Mereka yang menjadi penguasa berhak atas semua harta rampasan dan kekuasaan sementara mereka yang menjadi budak wajib membayar pajak dan denda. Lebih jelasnya, rakyat ibarat ladang yang terus-menerus ditanami untuk memasok gudang harta para penguasa. Penguasa memanfaatkan itu semua untuk berfoya-foya memanjakan nafsu, mengumbar keinginan, berbuat sewenang-menang, dan menebar permusuhan. Adapun rakyat berkubang dalam kebodohan sehingga makin menjadi bulan-bulanan, hidupnya kian terpuruk, dan dikepung kezaliman dari segala penjuru. Mereka hanya bisa merintih dan mengeluh menahan lapar, bahkan hanya diam meskipun selalu ditekan dan disiksa dengan berbagai cara. Pemerintahan yang berjalan adalah pemerintahan otoriter. Hak-hak rakyat diabaikan dan tidak diakui. Adapun kabilah-kabilah yang tinggal di sekitar ketiga negeri ini tidak bisa hidup tenang. Mereka terombang-ambing oleh beragam kepentingan dan ambisi, ada kalanya mereka bergabung dengan Irak, ada kalanya mereka bergabung dengan Syam. Belum lagi hubungan antar kabilah di Jazirah yang carut-marut karena tidak ada persatuan. Waktu mereka habis cuma untuk berseteru dan berselisih dengan kabilah lain. Tidak ada satu kerajaan pun yang mendukung kemerdekaan mereka, atau menjadi sandaran tempat mereka mengadu, atau menjadi tumpuan kala menghadapi berbagai kesulitan hidup. Lain halnya dengan kekuasaan di Hijaz. Mereka mendapat perhatian dan penghormatan luar biasa dari sesama bangsa Arab. Mereka dianggap layak menjadi pemimpin dan pemegang kunci pusat agama. Pemerintahan Hijaz pada hakikat merupakan kombinasi dari pusat keduniawian, pemerintahan, sekaligus pengembangan agama. Mereka berkuasa di antara bangsa Arab dengan gaya kepemimpinan otokratik. Mereka memerintah di Tanah Suci dan sekitarnya dengan mengedepankan kepentingan para peziarah ke Baitullah dan terlaksananya syariat Ibrahim. Mereka melakukan pembagian tugas dan wewenang layaknya komisi-komisi yang ada di parlemen, sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini, akan tetapi, pemerintahan ini lemah. Mereka tidak sanggup memikul beban, seperti yang terjadi saat perang melawan orang-orang Habasyah, paganisme bangsa Arab. Mayoritas bangsa Arab menganut agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim. Hal ini terjadi sejak keturunannya berkembang di Mekah dan menyebar ke seantero Jazirah. Mereka semua menyembah Allah, mengesahkannya, dan melaksanakan dengan konsisten syariat-syariat agamanya hingga waktu yang cukup lama. Namun, seiring waktu berlalu, mereka mulai melupakan syariat yang diajarkan kepada mereka hingga yang tersisa tinggal ajaran tauhid dan beberapa syariat dari agama ini. Lalu muncullah Amr bin Luhai, pemimpin kabilah Huza'ah. Dia gigih menyeru kepada kebaikan, gemar bersedekah, tekun pula menjalankan perintah-perintah agama. Dia disukai oleh masyarakatnya. Mereka tunduk kepadanya dan meyakini bahwa dia termasuk ulama besar dan salah satu wali pilihan Allah. Suatu ketika dia melakukan perjalanan ke Syam. Di sana dilihatnya penduduk melakukan penyembahan berhala. Diyakininya bahwa hal itu baik dan benar sebab menurutnya Syam adalah tempat diutusnya para rasul dan tempat turunnya kitab-kitab Allah. Maka pulanglah dia dengan membawa berhala bernama Hubal. Ditaruhnya Hubal di tengah Ka'bah lalu diajaknya penduduk Mekah menyekutukan Allah, mereka pun patuh. Tidak butuh waktu lama,
Orang-orang Hijaz juga mengikuti penduduk Mekah karena menganggap mereka sebagai penanggung jawab Baitullah dan Tanah Suci. Dikisahkan bahwa Hubal adalah berhala dari batu akik merah, berbentuk manusia dengan tangan kanan putus. Orang-orang Quraisy mendapatinya sudah dalam keadaan seperti itu lalu mereka menggantinya dengan tangan baru dari emas. Dialah berhala pertama yang dimiliki oleh orang-orang musyrik saat itu, yang paling besar lagi paling suci menurut mereka. Berhala lain yang paling kuno adalah Manat. Berhala ini milik Bani Hujail dan Huza'ah. Dia ditempatkan di Musyalal, di pesisir Laut Merah dekat Kudait. Musyalal adalah jalan perbukitan yang menurun ke arah Kudait. Kemudian ada pula berhala lain yang dinamai Lata dan ditempatkan di Taif. Berhala ini milik Bani Sakif. Lokasinya di sebelah kiri Masjid Taif saat ini. 4. Satu lagi berhala lain bernama Uzza di lembah Nahla As-Syamiyah di atas Zatu Irkin. Berhala ini milik suku Quraisy, Bani Kinanah, dan sejumlah kabilah lain. 3 berhala tersebut merupakan berhala terbesar yang dimiliki bangsa Arab saat itu. Dalam perkembangannya, kemusyrikan kian merebak dan jumlah berhala bertambah terus di setiap tempat. Konon Amr bin Luhai punya pembantu dari kalangan jin. Sang jin memberitahunya bahwa berhala-berhala kaum Nabi Nuh, yakni Wed, Suwa, Yakhuts, Yauk, dan Nasr terkubur di Jeddah. Amr melakukan penelusuran dan penggalian untuk mencari berhala-berhala itu. Setelah ketemu, dibawanya seluruhnya ke Tihamah. Ketika musim haji tiba, berhala-berhala itu diberikannya kepada sejumlah kabilah untuk mereka bawa pulang ke kampung halaman masing-masing. Berhala Wed diberikan kepada Bani Kalbe. Mereka menaruhnya di Jarashi, suatu tempat di Dumatul Jandal yang termasuk wilayah Syam setelah Irak. Berhala Suwa berada di tangan Bani Hudail bin Mudrikah. Mereka menempatkannya di Ruhat, sebuah wilayah Hijaz dari arah pantai dekat Mekah. Berhala Yakhuts dipegang oleh Bani Gutaif dari Bani Murad. Mereka meletakkannya di daerah bernama Hurf di Sabah. Berhala Yauk berada di tangan Bani Hamdan yang tinggal di desa Haywan, masuk wilayah Yaman. Haywan adalah induk dari Bani Hamdan. Sedangkan berhala Nasr dimiliki oleh kabilah Himyar yang dipegang oleh keluarga Zilkula di wilayah Himyar. Berhala-berhala tersebut dibuatkan kuil khusus. Mereka memuliakan kuil-kuil ini seperti memuliakan Ka'bah. Ada juru kunci, tabir penutup khusus, atau kiriman sesaji sebagaimana yang ada di Ka'bah. Padahal, mereka tahu bahwa Ka'bah lebih mulia daripada tempat-tempat itu. Kabilah-kabilah lain juga menempuh jalan serupa. Mereka membuat berhala yang mereka jadikan Tuhan dan membangun kuil untuk berhala-berhala itu. Di antaranya kuil Zul Halasyah milik suku Daus, Hasam dan Bajilah di Yaman, tepatnya di daerah Tabalah, antara Mekah dan Yaman. Ada pula kuil Fils milik Bani Ta, dan suku-suku di sekitarnya, yang dibangun di antara Bukit Tai, Salma, dan Aja. Kemudian kuil Rayam yang dibangun di sana, milik penduduk Yaman dan suku Himyar. Kuil Rida, milik Bani Rabi'ah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Zaid, Manat bin Tamim. Ada juga kuil Ka'abat milik Bani Bakar dan Tahlab, putra dari Wail dan Iyad, yang dibangun di Sandat. Bani Daus memiliki berhala lain, yaitu Zulkafen. Bani Bakar, Malik, dan Mulkan keturunan dari Kinanah punya berhala bernama Sa'ad. Berhala suku Uzroh dinamai Syam. 5 Sementara itu, suku Haulan memuja berhala bernama Umyanis. Demikianlah berhala-berhala berikut kuilnya tersebar di seantero Jazirah Arab. Dapat dipastikan, setiap kabilah punya berhala sendiri. Bahkan, pada perkembangan selanjutnya, setiap rumah punya berhala. Tidak cuma itu, Masjidil Haram pun penuh dengan bermacam-macam berhala. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, Baitullah dihuni oleh 360 berhala. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu sampai berkeping-keping lalu memerintahkan untuk mengeluarkan semuanya dari dalam masjid dan membakarnya. Bagian dalam Ka'bah pun tidak luput dari berhala dan lukisan. Ada berhala berwajah Ibrahim dan Ismail yang sedang memegang alat pengundi nasib. Sejak pembebasan kota Mekah, semua berhala disingkirkan dan seluruh lukisan dihapus bersih-bersih. Manusia saat itu asyik dengan kesesatan-kesesatan macam itu. Abu Rajas Al-Utaridi mengenang, suatu saat kami pernah menyembah batu. Ketika menemukan batu yang lebih bagus, kami pun mencampakkan batu pertama dan menggantinya dengan batu kedua yang lebih bagus. Kalau tidak menemukan batu sama sekali, kami membuat gundukan tanah kemudian menggiring kambing-kambing dan memerah susu di atasnya, kemudian kami mengelilinginya. Singkat kata, kemusyrikan dan paganisme merupakan adat dan tradisi paling fenomenal dari agama orang-orang jahiliyah.
Kendati demikian, mereka merasa masih mengikuti agama Ibrahim. Ide kemusyrikan dan paganisme ini sebenarnya berawal ketika mereka menilai malaikat, rasul dan nabi, wali-wali yang saleh, orang-orang yang bertakwa dan konsisten melakukan kebaikan sebagai pihak yang paling dekat kepada Allah. Orang-orang itu dinilai memiliki derajat paling tinggi dan martabat paling mulia di sisinya. Apalagi mereka terbukti punya berbagai kelebihan dan karamah. Mereka pun diyakini punya kemampuan dan hak untuk mengatur segala sesuatu, yang sebenarnya merupakan hak prerogatif Allah. Mereka juga dianggap layak menjadi penghubung antara Allah dengan hamba-hambanya karena kemuliaan yang mereka miliki. Seseorang tidak pantas mengajukan hajatnya kepada Allah secara langsung. Seseorang tidak boleh beribadah kepada Allah secara langsung, Allah tidak akan menurunkan pertolongannya, kecuali lewat kemuliaan para perantara tadi. Karena keyakinan macam ini telah terpatri dan mendarah daging, orang-orang jahiliyah berusaha mendekatkan diri kepada para perantara itu dengan segala hal yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Mereka membuat sketsa wajah orang-orang itu, baik berbentuk lukisan maupun patung. Ada kalanya mirip dengan bentuk fisik mereka semasa hidupnya, ada kalanya berdasarkan imajinasi belaka. Gambar dan patung hasil rekayasa ini disebut asnam. Kadangkala orang-orang jahiliyah itu tidak membuat gambar atau patung serupa mereka, tetapi menjadikan pekuburan mereka sebagai tempat keramat, menjadikan tempat tinggal mereka dahulu sebagai tempat suci. Di situ dipersembahkan kurban dan dilakukan berbagai ritual ibadah. Pekuburan dan petilasan macam ini di dalam sejarah disebut autsan. Adapun ritual ibadah terhadap berhala-berhala itu sekadar mengekor ritual ibadah ciptaan Amr bin Luhai. Mereka meyakini ritual apapun yang diciptakan oleh Amr bin Luhai sebagai perkara yang baik dan tidak mengubah agama Ibrahim. Ritual-ritual itu misalnya sebagai berikut. 1. Mengitari berhala, mohon perlindungan dan pertolongan kepadanya tatkala menghadapi kesulitan. Mereka berdoa kepada berhala itu agar keinginan dan hajat mereka terkabul. Mereka melakukannya dengan keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa menolong di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka inginkan. 2. Berhaji dan tawaf mengelilingi berhala. Mereka tunduk dan sujud di hadapannya. 3. Mempersembahkan aneka kurban. Mereka menyembelih ternak kurban di hadapan berhala atau menyembelih ternak atas nama berhala mereka di manapun. Tentang dua jenis ritual penyembelihan ini, Allah berfirman, dan apa yang disembelih atas nama berhala-berhala itu. Qs. Aima petik terbalik idah, 3. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Qs. Al-An'am 121, 4. Mempersembahkan sesajian secara khusus berupa makanan, minuman, hasil panen, atau hewan ternak. Memang ada yang mengkhususkan sesajinya untuk Allah juga. Yang jelas, mereka punya beragam alasan untuk mempersembahkan sesaji kepada berhala, yang mestinya dikurbankan kepada Allah. Maka sesajian yang mereka persembahkan kepada Allah itu hanya sampai kepada berhala-berhala mereka. Allah berfirman, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Qs. Al-An'am 136. Bernazar untuk mempersembahkan sebagian hasil panen dan ternak mereka kepada berhala. Allah berfirman, dan mereka mengatakan, inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang. Tidak boleh memakannya, kecuali orang yang kami kehendaki. Menurut anggapan mereka, ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya dan ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya semata-mata membuat kedustaan atas nama Allah. Kelak Allah akan membalas mereka atas apa yang pernah mereka ada-adakan. Qs. Al-An'am 138. Di antara unta mereka ada yang disebut Bahirah, Saibah, Wasilah dan Hami, yang diperlakukan sedemikian rupa untuk berhala. Menurut Said bin Musayyab, Bahirah adalah unta yang air susunya khusus dipersembahkan kepada berhala. Tidak seorang pun boleh memerahnya. Sementara itu, Saibah adalah unta yang dibiarkan begitu saja untuk tuhan-tuhan mereka. Unta ini sama sekali tidak boleh ditunggangi.
Wasilah adalah unta betina yang melahirkan anak pertama betina, disusul anak kedua betina pula. Unta ini dibiarkan begitu saja untuk berhala-berhala jika antara anak pertama dengan anak kedua yang sama-sama betina tidak dipisah dengan anak yang jantan. Hami adalah unta jantan yang mampu membuntingi betinanya hingga 10 kali. Jika sudah genap 10 kali, mereka menyerahkannya kepada berhala dan tidak lagi membebani atau menungganginya. Menurut Ibnu Ishaq, Balirah adalah anak betina dari unta Saibah. Dia adalah unta betina yang telah beranak 10 yang semuanya betina dan sama sekali tidak punya anak jantan. Unta ini tidak boleh ditunggangi atau diambil bulunya. Susunya tidak boleh diminum, kecuali oleh tamu. Jika kemudian unta tersebut melahirkan anak kedua, telinga si anak dibelah. Setelah itu, anak unta itu harus dibiarkan hidup bebas bersama induknya. Tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh diambil bulunya. Susunya tidak boleh diminum, kecuali oleh tamu sebagaimana perlakuan terhadap induknya. Inilah unta yang mereka namakan Bahirah binti Saibah. Adapun Wasilah adalah unta betina yang selalu melahirkan anak kembar betina selama 5 kali berturut-turut, tidak diselingi dengan anak jantan sama sekali. Unta ini disebut Wasilah karena, kata mereka, telah wasal sampai. Namun, jika sesudah itu si unta melahirkan anak lagi, unta itu hanya boleh dimakan oleh kaum lelaki, kecuali jika unta itu ada yang mati, lelaki ataupun perempuan boleh memakannya. Berikutnya adalah Hami, yaitu unta jantan yang mampu membuntingi unta betina, yang melahirkan anak betina 10 kali berturut-turut. Unta macam itu punggungnya dilindungi, dalam arti tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, dan tidak boleh digunakan untuk apapun. Unta tersebut harus dibiarkan saja seperti itu. Allah menurunkan ayat tentang hal ini. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya Bahirah, Saibah, Wasilah, dan Ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Qs. Al-Maidah, 103. Allah juga menurunkan ayat, dan mereka mengatakan, apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk laki-laki kami dan diharamkan atas perempuan kami, dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka laki-laki dan perempuan sama-sama boleh. Perempuan sama-sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka, sesungguhnya, Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Qs. Al-An'am 139, ada yang menafsirkan bahwa binatang ternak yang dimaksud tidak seperti itu. Sebelumnya, telah disampaikan pendapat dari Said bin Musayyab bahwa binatang-binatang ternak itu diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi D pernah bersabda, aku melihat Amr bin Amir bin Luhai ususnya ditarik di dalam neraka. Alasannya, karena dialah orang yang pertama kali mengubah agama Ibrahim, dialah yang mengadakan berhala-berhala. Dia membiarkan tanpa guna unta-unta Saibah, membiarkan bebas unta Bahirah, menganggap unta Wasilah telah sampai, dan melindungi punggung unta Hami. Bangsa Arab dahulu melakukan semua itu demi berhala. Mereka yakin bahwa berhala-berhala itu mampu mendekatkan mereka kepada Allah, membantu mereka sampai kepadanya, dan memberi pertolongan atas izinnya. Demikian disampaikan di dalam Al-Quran, kami tidak menyembah mereka, kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Qs. Az-Zumar 3, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Qs. Yunus 18. Orang-orang Arab saat itu juga punya tradisi mengundi nasib dengan menggunakan azlam. Azlam adalah bentuk jamak dari zalam. Zalam adalah anak panah yang tidak ada bulunya. Teknik mengundi dengan anak panah ini ada 3 macam. Pertama, dengan 3 anak panah, masing-masing diberi tanda. Panah pertama ditandai, ya, yang kedua tidak, sedangkan yang ketiga alpa. Mereka punya tradisi mengundi nasib untuk apapun yang mereka inginkan, seperti bepergian, nikah, dan sebagainya. Jika yang keluar, iya, maka mereka melakukannya. Jika yang keluar, tidak, maka mereka menundanya barang setahun. Kalau yang keluar alpa, maka mereka mengulang undian hingga keluar salah satu dari 2 pilihan di atas. Kedua, tetap dengan 3 anak panah, tetapi diberi tanda air, ikatan, dan tebusan. Ketiga, masih dengan 3 anak panah, tetapi dengan tulisan golongan kalian, atau bukan golongan kalian, atau anak angkat.
Konon, jika ada keraguan akan nasab seseorang, mereka berangkat menghadap Hubal dengan membawa 100 dirham dan beberapa hewan sembelihan. Uang dan hewan itu mereka berikan kepada juru undi anak panah. Jika yang keluar dalam undian adalah anak panah dengan tulisan golongan kalian, maka orang itu menjadi bagian dari keluarga mereka. Jika yang keluar tulisan bukan dari golongan kalian, maka dia hanya menjadi teman biasa. Kalau yang keluar anak panah bertuliskan anak angkat, maka orang itu diperlakukan layaknya anak angkat, tidak punya nasab dan kekerabatan. Ada lagi praktik yang mirip dengan adu nasib, yaitu gimar, sejenis judi. Mereka punya tradisi mengadu untung dengan undian daging sembelihan. Caranya, mereka membeli binatang sembelihan dengan berutang. Binatang itu disembelih lalu dibagi menjadi 8, 20, dan 10 bagian. Setelah itu, mereka mengadakan undian. Di situ ada tulisan untung dan buntung. Orang yang mendapatkan undian dengan tulisan untung, menang dan berhak mendapat bagian daging sembelihan. Sedangkan orang yang mendapatkan buntung, kalah dan harus membayar harga hewan sembelihan yang dibeli secara utang itu. Mereka juga mempercayai ramalan kahinah dan ahli nujum. Kahinah adalah dukun yang diyakini mengetahui segala peristiwa yang bakal terjadi dan mengetahui berbagai rahasia alam. Di antara kahana ini ada yang mengaku punya pembantu jin, ada yang mengaku mampu mengetahui hal gaib karena kemampuan instingnya, ada yang mengaku mengetahui segala hal lewat isyarat dan tanda-tanda dari perkataan, perbuatan, atau keadaan si penanya. Peramal dengan keahlian semacam ini lazim disebut araf. Mereka mengaku bisa mengetahui orang yang kecurian, tempat di mana dia kecurian, orang yang tersesat, dan lain-lain. Adapun ahli nujum adalah orang yang mengamati pergerakan bintang dan planet, lalu menghitung perjalanan dan waktu edarnya. Dari situ dia mengaku mengetahui kondisi alam dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi. 60 mempercayai ramalan ahli nujum pada hakikat beriman kepada bintang-bintang itu sendiri. Termasuk mengimani bintang-bintang adalah mempercayai bakal turun hujan. Mereka biasanya mengatakan, hujan turun kepada kami berdasarkan bintang ini dan itu. Mereka juga punya tradisi yang disebut tiarah, yaitu meramal nasib sial dengan sesuatu. Pada mulanya mereka mendatangkan burung atau biri-biri, lalu melepasnya. Jika burung atau biri-biri itu pergi ke arah kanan, menurut mereka itu pertanda baik sehingga mereka melaksanakan keinginan mereka. Jika burung atau biri-biri itu pergi ke arah kiri, itu berarti pertanda kesialan sehingga mereka mengurungkan niatnya. Mereka juga punya yakin bakal sial jika bertemu dengan burung atau hewan tertentu di jalan yang biasa mereka lalui. Keyakinan lainnya adalah kebiasaan menggantung tulang kelinci. Mereka berkeyakinan pula bahwa hari, bulan, siklus, dan perempuan tertentu bisa membawa sial. Mereka pun percaya pada kutukan dan serangga jadi-jadian. Keyakinan lainnya adalah bahwa orang yang terbunuh arwahnya tidak akan tenang sebelum dibalaskan dendamnya. Ruhnya akan berubah menjadi burung hantu yang gentayangan di padang pasir seraya berteriak, haus, haus, artinya, beri aku minum. Beri aku minum. Jika dendamnya telah terbalaskan, barulah ruhnya bisa beristirahat dengan tenang. Sekalipun punya keyakinan-keyakinan sedemikian, orang-orang jahiliyah itu masih menjalankan beberapa ajaran Ibrahim. Artinya, mereka tidak meninggalkan ajaran Ibrahim seluruhnya. Mereka masih memuliakan Baitullah, melakukan tawaf, berhaji, umrah, wukuf di Arafah dan Musdalifah, dan mengorbankan hadiyu, binatang kurban. Hanya saja dalam praktik, mereka menambah-nambahinya, seperti ini contohnya. 1. Suku Quraisy berkata, kami adalah keturunan Ibrahim dan penduduk Tanah Suci. Kamilah pewaris Baitullah dan penduduk asli Mekah. Tidak satu pun penduduk Arab yang punya hak dan kedudukan seperti kami. Karena itu, tidak selayaknya kami keluar dari Tanah Suci keluar Tanah Suci. Maka jika berhaji, mereka tidak pernah melakukan wukuf di Arafah atau berangkat melempar jumrah dari sana. Mereka merasa cukup berangkat dari Musdalifah. Tentang ini, Allah berfirman, kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolak orang-orang Arafah. Qs. Al-Baqarah 199, 2. Mereka berpendapat bahwa pendatang dari luar Tanah Suci tidak boleh membuat memberi makan keju, dan meminta samin ketika sedang ihram. Mereka juga tidak boleh memasuki Baitul Haram dengan berkain wol. Tidak boleh berteduh jika ingin berteduh, kecuali di rumah para pemimpin, selagi mereka sedang ihram. 3. Mereka berpendapat bahwa pendatang dari luar Tanah Suci tidak boleh memakan makanan yang dibawa dari luar Tanah Suci,
jika kedatangan mereka diniatkan untuk haji atau umrah. 4. Mereka berpendapat bahwa pendatang dari luar tanah suci harus tetap mengenakan pakaian yang mencirikannya sebagai penduduk bukan tanah suci ketika baru datang untuk melakukan tawaf awal. Mereka terus mengawasi setiap orang yang datang. Yang tidak punya pakaian seperti itu, untuk kaum lelaki, harus melakukan tawaf dengan telanjang. Adapun untuk perempuan harus menanggalkan seluruh pakaiannya, kecuali baju rumah yang longgar. Allah menurunkan ayat tentang ini, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Qs. Al-A'raf 31. Lelaki maupun perempuan pendatang dari luar tanah suci yang berasal dari kalangan terpandang boleh melakukan tawaf dengan pakaian yang dia bawa dari negeri mereka, tetapi pakaian itu harus dibuang usai tawaf, tidak seorang pun boleh mengambilnya, termasuk pemiliknya sendiri. 75. Selama ihram, mereka tidak masuk ke rumah mereka dari pintu, melainkan membuat lubang di atap rumah lalu keluar masuk dari sana. Mereka menganggap tindakan konyol itu sebagai perbuatan baik. Al-Quran dengan tegas melarang kelakuan seperti ini, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Qs. Al-Baqarah 189, 68 Kehidupan beragama yang syarat kemusyrikan, penyembahan berhala, dan keyakinan akan mitos dan hurafat macam itulah yang berkembang pesat di seantero Arab. Sementara itu, sebelum itu para penganut agama Yahudi, Nasrani, dan Majusi ikut pula mewarnai kehidupan religius bangsa Arab. Golongan Yahudi mengalami dua fase penyebaran di Jazirah Arab, sebagaimana digambarkan oleh para sejarawan. Pertama, mereka melakukan eksodus pada masa penaklukan bangsa Babylon dan Asyur di Palestina. Orang-orang Yahudi ingin membebaskan diri dari penindasan kedua bangsa ini. Mereka juga tidak ingin mengalami lagi penghancуran dan pemusnahan seperti yang dilakukan oleh Butansar pada 587 SM. Sebagian besar dari mereka ditawan di Babilonia. Sebagian yang lain memilih meninggalkan Palestina menuju Hijaz dan menetap di bagian utara. Kedua, dimulai dari penjajahan Romawi atas Palestina pada era Kaisar Titus tahun 70 golongan Yahudi hidup di bawah tekanan Romawi dan haikal-haikal mereka disapu bersih. Beberapa kabilah Yahudi pindah ke Hijaz, lalu menetap di Yasrib, Khaybar, dan Taima. Di sana mereka mendirikan perkampungan Yahudi dan membangun benteng pertahanan. Lewat para imigran inilah agama Yahudi menyebar di kalangan sebagian bangsa Arab. Pada perkembangannya, peran orang-orang Yahudi di Hijaz cukup diperhitungkan dalam percaturan politik pada awal kemunculan Islam. Saat Islam datang, di Yasrib, Madinah, sudah ada beberapa kabilah Yahudi, yaitu Khaybar, Nadir, Mustalik, Quraizah, dan Koinuka. As-Samhudi menyebutkan, kabilah Yahudi yang tinggal di Yasrib saat itu sudah lebih dari 20 kabilah. Agama Yahudi masuk ke Yaman melalui Tuban Asad Abu Karib. Semula dia berangkat ke Yasrib untuk berperang. Setibanya di tujuan, dia memeluk agama Yahudi lalu kembali ke Yaman bersama dua rahib dari Bani Quraizah. Agama Yahudi pun berkembang luas di sana. Ketika anak lelakinya, Yusuf Zunuwas, berkuasa di Yaman, dia menyerang kaum Nasrani Najran dan memaksa mereka untuk memeluk agama Yahudi. Karena mereka menolak, Zunuwas menggali parit-parit dan membakar mereka di dalamnya, mulai dari lelaki, perempuan, anak-anak hingga orang tua. Ada yang mengatakan bahwa jumlah korban mencapai 20.000 hingga 40.000 jiwa. Satu peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober tahun 523 M. Kisah mereka disebutkan oleh Allah di surah Al-Buruj. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yang berapi, dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Qs. Al-Buruj 4-7. Adapun agama Nasrani mulai masuk ke Arab melalui penjajahan Habasyah, Ethiopia, dan Romawi. Bangsa Habasyah mulai menjajah Yaman pada 340 M, tetapi tidak berlangsung lama. Mereka berhasil diusir dari tanah Arab sekitar pada 370 sampai 378 M73. Namun, mereka sangat bersemangat menyebarkan agama Nasrani. Di tengah-tengah penjajahan ini, seorang pendeta mendatangi Bani Najran. Pendeta ini terkenal zuhud, makbul doanya, dan memiliki sejumlah karamah. Namanya adalah Faimiyun. Dia mengajak mereka memeluk agama Nasrani.
mereka menyambut baik ajakannya setelah menyaksikan tanda-tanda kejujurannya dan kebenaran agamanya. Bangsa Habasyah menjajah Yaman untuk kedua kalinya pada 525 penjajahan itu dilakukan sebagai balas dendam atas pembakaran massal terhadap kaum Nasrani Najran yang dilakukan oleh Zunuwas. Abraha al-Asram yang diberi mandat memerintah Yaman mulai menyebarkan agama Nasrani dengan giat. Bahkan, saking semangatnya, ia sampai membangun kabatiruan di Yaman dengan maksud agar ibadah haji di tanah Arab beralih ke sana. Lebih dari itu, ia berniat menghancurkan Baitullah yang ada di Mekah. Oleh karena itu, Allah membinasakan mereka semua. Bani Ghassan, beberapa kabilah Tahlib dan Tai, dan sejumlah suku lainnya, memeluk Nasrani akibat kedekatan mereka dengan Romawi. Demikian pula sebagian raja-raja Hirah, lain lagi dengan agama Majusi. Agama ini kebanyakan dianut oleh bangsa Arab yang tinggal berdekatan dengan Persia. Berkembang pula di wilayah pinggiran Arab, Bahrain, Hajar, dan sekitarnya, di sepanjang pesisir Teluk Arab. Sejumlah penduduk Yaman ada yang mengikuti agama ini saat pendudukan Persia. Ada pula agama Sabiyah, yakni agama yang menyembah bintang-bintang, meyakini pengaruh hujan di berbagai tempat, serta pengaruh bintang-bintang dalam kehidupan. Bahkan, mereka meyakini bahwa bintang-bintanglah sebenarnya yang mengatur alam semesta ini. Berbagai penemuan purbakala dan penelitian arkeologi menunjukkan bahwa ini merupakan agama Ibrahim Kaldean. Banyak penduduk Syam dan Yaman zaman dahulu yang memeluk agama ini. Setelah agama-agama baru seperti Yahudi dan Nasrani berkembang pesat, agama ini mulai kehilangan bentuknya berhenti. Akan tetapi, sisa-sisa penganutnya masih eksis berbaur dengan para pemeluk Majusi, hidup berdampingan di wilayah Arab pinggiran dan di sepanjang pesisir Teluk Arab. Saat itu berkembang pula ajaran zindik di sebagian wilayah Arab. Ajaran ini sampai kepada mereka melalui jalur Hirah. Sebagian suku Quraisy mengikutinya karena interaksi mereka dengan orang-orang Persia dalam perdagangan. Kondisi kehidupan beragama, itulah agama-agama yang berkembang di Arab sebelum kedatangan Islam. Agama-agama itu sudah banyak mengalami distorsi. Orang-orang musyrik misalnya, mengaku sebagai pemeluk agama Ibrahim, tetapi kenyataannya jauh menyimpang dari perintah dan larangan yang ada dalam syariat Ibrahim. Mereka mengabaikan ajaran budi pekerti luhur, bahkan menumbuh suburkan perbuatan maksiat. Seiring waktu berlalu, mereka hidup layaknya para penyembah berhala. Praktik paganisme itu diwujudkan mulai dari adat istiadat hingga berbagai mitos yang diyakini layaknya ajaran agama. Dampak yang ditimbulkannya berimbas pada kehidupan sosial, politik, dan agama. Agama Yahudi berubah menjadi ladang cari muka dan jual beli hukum. Para pemuka agamanya menjelma menjadi tuhan-tuhan selain Allah. Mereka membuat hukum di antara manusia dan mengadili berdasarkan kemauannya sendiri. Ambisi mereka tidak lain hanya menumpuk harta dan mengejar kedudukan, sekalipun harus dengan mengorbankan agama, menyebarkan kesesatan dan kekufuran, serta mencampakkan ajaran yang disyariatkan Allah. Suatu ajaran yang seharusnya diyakini dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Sementara agama Nasrani berubah menjadi agama paganis yang sulit dipahami dan mencampur-adukkan Allah dan manusia. Ajaran agama ini tidak memiliki pengaruh signifikan dalam diri para pemeluknya di kalangan bangsa Arab sebab ajarannya jauh dari gaya hidup yang selama ini mereka jalani dan sulit mereka tinggalkan. Agama-agama lainnya, keadaan para pemeluknya sama saja dengan keadaan orang-orang musyrik. Hati, keyakinan, tradisi, dan adat istiadat mereka serupa.